Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Soli? Mudah-mudahan selalu sehat dan semakin giat belajar serta semakin istiqomah ibadahnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi dasar bilangan berpangkat. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Selanjutnya, pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang beberapa sifat pada bilangan berpangkat. Oke, kita ke sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah M. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan juga bilangannya A-nya ini harus sama. Jadi misalkan seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini sama-sama 3 ya. Jadi berlaku sifat yang di atas ini. Nah, kemudian pangkatnya bisa dijumlah 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, sebelum kita mengenal sifat ini kan anak-anakku semuanya mengerjakan seperti ini ya. Jadi sekarang sudah mengenal sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika bilangannya sama, maka berlaku seperti ini. Nah, bagaimana Ustazah jika bilangannya tidak sama? 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 misalkan. Ini 3, yang di sini 3, yang di sini 2. Ini tidak berlaku sifat perkalian bilangan berpangkat. Bisa dipahami? Sekarang kita ke contohnya supaya lebih paham lagi. Kita ke contohnya ya. Nomor yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini bilangannya kan sama-sama 2. Jadi pangkatnya bisa kita langsung jumlahkan. 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jangan sampai kelas 9 ada yang masih 2 pangkat 7 adalah 2 kali 7. Bukan ya, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Sama dengan 128. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 3. Nah, ini bilangannya juga sama-sama 1/2. Jadi berlaku sifat perkalian bilangan berpangkat ini. 1/2 pangkatnya kita jumlah 2 tambah 3 sama dengan 1/2 pangkat 5. Nah, satunya dipangkatkan 5, duanya juga dipangkatkan 5. Hasilnya berapa? Sama dengan 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 2 berapa? 16. 16 kali 2 32. Jadi hasilnya 1/32. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Sama ya bilangannya ya.
Jadi sama dengan min 3 pangkatnya dijumlah 2 plus 3 sama dengan negatif 3 pangkat 5. Sekarang ini negatif 3 pangkat 5 itu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Kita fokus ke tandanya dulu. Negatif. Bentar ya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Nah, hasilnya ini, kemudian angkanya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya melalui Japri ya. Langsung hubungi Ustazah. Oke. Selanjutnya kita ke sifat yang kedua ya anak-anak solih. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Sifatnya seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya bisa langsung dikurang. Namun dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan bilangannya harus sama. Nah, contohnya seperti ini. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkatnya langsung dikurang ya, 5 dikurang 2 sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 yaitu 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Sebelum mengetahui sifat bilangan berpangkat, biasanya anak-anak solih bertemu dengan soal seperti ini. Boleh juga dikerjakan seperti ini ya. Namun setelah mengenal sifat pembagian bilangan berpangkat, untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat mengerjakan, bisa menggunakan sifat ini ya. Selanjutnya kita ke contoh. Contoh selanjutnya yaitu 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4. Pangkatnya dikurang ya. Sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 bukan 3 kali 2 ya. Nah, 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 4 min 3 sama dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu berapa? Yaitu 5. Oke, selanjutnya kita ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 6. Ini sifat gabungan antara perkalian dengan pembagian. Yang atas ini kita menggunakan sifat bilangan berpangkat yang perkalian ya. Jadi pangkatnya langsung dijumlah. 2 pangkat 3 ditambah 5 dibagi 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 sama dengan, ini sifat pembagian ya.
yaitu 2 pangkat 8 dikurang 6, langsung dikurang pangkatnya, sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Baik, mudah-mudahan difahami untuk sifat yang kedua. Baiklah, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang berpangkat 0 itu pasti sama dengan 1. Kok bisa seperti itu, Ustazah? Nah, kita lihat buktinya di sini ya. A pangkat 0 sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Nah, jika P sama dengan Q, maka sebelumnya kita lihat di sini A pangkat P dikurangi Q. Ini adalah sifat kedua, yaitu sifat pembagian. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ya. A pangkat P dibagi A pangkat Q. Ya. Nah, tadi jika P sama dengan Q, maka di sini Q-nya yang di sini ini dirubah menjadi P karena Q-nya sama dengan P, ya. Oke. A pangkat P dibagi A pangkat P itu sama dengan 1. Misalkan ini kalau misalkan 2, misalkan 2 dibagi 2 itu kan 1. Jadi sama ini. A pangkat P dibagi A pangkat P. Bilangan yang sama ya. Jika dibagi maka sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Supaya lebih jelas kita lihat contoh di samping ya. 3 pangkat 6 dikurangi 6 sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6. Ini sifat yang kedua, sifat pembagian. Oke. 3 pangkat 6 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 berapa? 0. Nah, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6 sama dengan 1. Itulah penjelasan sifat yang ketiga. Baiklah, kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu bilangan yang berpangkat negatif. Di sini A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Pembuktiannya dilihat ya, didengarkan, disimak, dan difahami. A pangkat min N itu sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. A pangkat min N sama dengan, nah ini adalah menggunakan sifat yang kedua lagi ya. A pangkat 0 dibagi A pangkat N. Sifat pembagian ya anak-anak. Oke. Selanjutnya A pangkat min N sama dengan A pangkat 0 tadi berapa? A pangkat 0 adalah 1. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Bilangan yang berpangkat 0 selalu sama dengan 1. Sifat yang ketiga. Dibagi A pangkat N. Jadi terbukti jika ada bilangan bulat yang berpangkat negatif kemudian dijadikan pangkat positif, maka di sini menjadi 1 per A pangkat N. Nah, supaya lebih jelas lagi, supaya lebih paham lagi, kita lihat contohnya di sini di samping ini ya. Contoh yang pertama, 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Pangkatnya menjadi positif. Oke? Sama dengan 1 per 5 kali 5. Sama dengan 1 per 25. Mudah-mudahan paham ya. Contoh lagi yang kedua. 2 pangkat min 3. Ini pangkatnya negatif. Maka sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya.
sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Sama dengan berapa? 1 per 8. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 2 kita jadikan bilangan berpangkat positif, maka berubah 1 per 2 pangkat 2. Selanjutnya yang 2 pangkat min 3 kita rubah juga ke bilangan yang berpangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan yang 1 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 1 per 4. 2 pangkat 2 adalah 4. Yang 2 pangkat 3, 1 per 2 pangkat 3 hasilnya 1 per 8. Nah, 1 per 4 ditambah 1 per 8. Kita cari KPK-nya dulu ya. KPK-nya dari 4 dan 8. KPK-nya dari 4 dan 8 berapa? KPK-nya 4 dan 8 adalah 8. Oke. Kemudian 8 ke sini dibagi. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Ke sini lagi. 8 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Ini pelajaran SD ya. Pelajaran kelas 1 SMP juga ada. Sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 per 8. Mudah-mudahan bisa difahami 4 sifat yang Ustazah sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan japri Ustazah.